Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, semua kita menginginkan Ramadan ini akan berjalan dengan sukses. Insya Allah kita semua akan mendapatkan apa yang sama-sama kita cita-citakan dari ibadah Ramadan ini. Nah, untuk itulah mari sama-sama kita ingin lebih memastikan lagi seperti apa tanda orang yang sukses ibadah Ramadannya, atau ciri-ciri orang yang dianggap sukses ibadah Ramadannya. Dalam sebuah hadis yang sudah sangat kita hafal disebutkan man qama, di hadis lain man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi orang yang bersaum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, seperti apa kiranya orang yang telah diampuni dosa-dosanya yang lalu? Tentu saja kita tidak tahu sebenarnya, itu kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada semacam fenomena atau ada semacam tanda-tanda orang yang sudah dianggap bersih dari dosa-dosa. Yang pertama adalah dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah, pada ketetapan Allah, perintah Allah, keinginan Allah, kehendak Allah, takdir Allah. Semua disikapi dengan prasangka baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Surat Al-Qasas ayat ke-77. Jadi orang yang bersih hatinya, dia senantiasa husnuzon, berbaik sangka. Yang pertama kepada Allah. Yang kedua, dia senantiasa berbaik sangka kepada sesama manusia. Duribat alaihimud dillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kamu akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali jika kamu mau menjalin hubungan baik kepada Allah dan mau menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Kita berhusnuzon kepada saudara kita. Kata orang Jawa Timur bilang kosong-kosong, begitu ya. Sudah tidak ada lagi apa-apa. Ganjelan-ganjelan, marah, dengki, hasad yang semua akan merontokkan amal-amal kita, pahala-pahala kita. Na'udzubillah min zalik. Dan husnuzon ini sudah cukup tiket buat masuk surga. Toh ada sahabat Nabi yang amalannya juga enggak hebat-hebat banget begitu, sholatnya biasa-biasa saja, zikirnya biasa-biasa saja, tapi oleh Nabi dia dijamin masuk surga. Ternyata rahasianya cuma berbaik sangka saja. Setiap mau tidur dia lepaskan semua jengkel-jengkel, emosi, marah, dilepaskan, diampuni semua saudaranya yang telah menyakitinya. Hanya itu saja, luar biasa. Dan ada doa yang Allah ajarkan kepada kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa saudara kami seiman. Jangan engkau jadikan di antara hati kami perasaan-perasaan jengkel, perasaan-perasaan apa ya kira-kira ya, ganjel. Ghil itu nggak marah sih gua sama dia, cuma nggak sreg aja. Nah, kira-kira nggak sreg gitulah gitu ya. Jangan engkau jadikan di antara hati kami perasaan kurang sreg gitu, perasaan jengkel atau perasaan ngeganjel. Itulah doa yang kita baca, supaya kita sesama kita bersih tanpa ada apa-apa. Apalagi Idul Fitri kita bermaaf-maafan, harusnya betul-betul datang dari hati, bukan basa-basi. Gitu ya. Kemudian ciri berikutnya yang ketiga adalah orang yang bersih hatinya karena tadi sudah berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada sesama manusia, maka dia akan ringan sekali di dalam melaksanakan perintah Allah, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun keberatan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surat An-Nisa ayat 65. Kemudian di dalam hati kamu tidak ada sedikit pun keberatan terhadap segala keputusan Allah dan Rasulnya, dan
mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Dan begitulah Rasulullah sedemikian menikmati ibadahnya, sholatnya bengkak-bengkak misalnya. Kenapa nikmat masalahnya? Bukan soal bengkaknya ini ya. Luar biasa. Nah, semoga kita menjadi orang yang betul-betul bisa menikmati semua perintah Allah pasca Ramadan ini. Kemudian yang ketiga adalah, ini agak berat buat kita ya, yaitu sensitif. Orang yang bersih itu sensitif. Orang yang bajunya putih ini ya, kalau sedikit ada kotoran lebih terlihat ketimbang orang yang bajunya abu-abu misalnya, atau apalagi hitam, ya coklat misalnya, dia akan lebih mudah terlihat. Sama juga orang yang pakai topi putih sama orang yang pakai topi hitam pasti lebih sering dicuci yang topi putih. Kenapa? Dia sangat sensitif terhadap kotoran. Dah, orang yang ngaku-ngaku jiwanya bersih, kemudian merasa sudah diampuni dosa tetapi tidak sensitif terhadap berbagai kotoran yang ada di dirinya atau di keluarganya atau di lingkungannya, kemudian dibiarkan begitu saja berbagai kemaksiatan tanpa ada beban, tanpa ada niat untuk memperbaikinya, kita bertanya apa betul dia hatinya bersih? Sehingga Allah lukiskan di dalam surat Al-Imran kisah pengikut-pengikut Nabi Isa yang sangat sensitif. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimin. Ketika pengikut Nabi Isa melihat ketika Nabi Isa melihat ada sedikit gejala-gejala kekufuran, maka Nabi Isa langsung memberikan isyarat kepada pengikutnya, siapakah di antara kalian yang mau menolong agama Allah? Maka kaum Hawariyin, pengikut-pengikut setia Nabi Isa mengatakan, kami siap menolong agama Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikan kami ini orang Islam. Nah, jadi orang yang bersih hatinya adalah orang yang peka, sensitif terhadap berbagai jenis macam kotoran apapun, segera dibersihkan, segera dia bertobat, dan akhirnya dia tidak ingin lagi dirinya, keluarganya, lingkungannya, rumah tangganya dikotori oleh berbagai macam bentuk maksiat. Dengan kata lain, orang yang bersih hatinya adalah orang yang gemar beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Orang yang sangat aktif, orang yang sangat suka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Berikutnya adalah yang paling akhir, bahwa orang yang bersih hatinya, orang yang sudah diampuni dosanya, ketika dia sudah siap berubah, ada perbaikan peningkatan, perbaikan peningkatan, setelah Ramadan dia istiqomah, dia ingin mempertahankan athar atau bekas atau dampak-dampak Ramadan minimal sampai 11 bulan. Kenapa 11 bulan? Karena nanti ketemu bulan Sya'ban dan setelah Sya'ban masuk Ramadan lagi. Ibaratnya sudah mulai lecet-lecet dikit, soak-soak dikit gitu ya, kotor-kotor lagi dikit, maka dibersihkan lagi di bulan Ramadan berikutnya. Jadi dia ingin bertahan, kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan itu dia pertahankan sampai 11 bulan. Sampai bertemu bulan Sya'ban yang akan datang. Nah, jika orang yang bersih hatinya mampu mempertahankan ini, maka insya Allah kita termasuk kategori orang-orang yang sukses melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga ciri-ciri itu kita miliki bersama-sama, kita berhusnuzon kepada Allah, ibadah Ramadan kita diterima, dosa-dosa kita diampuni, sehingga ciri-ciri itu kita miliki dan kita masuk dalam Idul Fitri dalam keadaan suci kembali, tanpa dosa-dosa, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang punya gelar langsung datang dari Allah, gelar muttaqin. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kita termasuk orang yang sukses di dalam menjalankan ibadah Ramadan dan menjadi orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.